Halo, selamat datang di channel The High Priestess. Hari ini saya melakukan pilihan kartu dengan judul jenis starseed apa yang kalian miliki dan apa misi kalian di dunia ini. Hari ini saya menyediakan 4 pile dan saya meletakkan batu kristal sebagai penandanya. Seperti biasanya dari kanan ke kiri, pile 1 dengan selenite kristal, pile kedua dengan ametis, pile ketiga dengan aquamarine, dan pile keempat dengan moonstone. Seperti biasanya dalam pemilihan kartu atau kristal, menggunakan intuisi kalian dengan baik dengan cara tutup mata, tarik napas, hembuskan perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Setelah itu, buka mata, pilih batu, kristal atau kartu yang paling memanggil di hati kalian. Bila belum bisa memilih, bisa di-pause videonya, saya akan lanjut untuk pile pertama. Halo, pile pertama dengan batu kristal selenite. Tiap pile memiliki jumlah kartu yang berbeda. Kartu pertama berbicara tentang jenis starseed yang dimiliki, sedangkan yang sisanya tentang pesan dan misi tujuan kalian di bumi. Di sini ada Big Picture Thinking, Pleiadians, Energy, Visionary, Inspired Ideas. Pile 1, kalian adalah starseed Pleiadians. Pleiadians, gugusan bintang yang indah yang dikenal sebagai Seven Sister atau 7 Sisters dan berada di konstelasi Taurus. Pada umumnya, Pleiadians berzodiak Taurus, Aries, Cancer, Scorpio atau Pisces. Biasanya bekerja sebagai guru spiritual, psikolog, healer, perawatan anak, dan bidang lingkungan seperti ekologi. Pleiadians terdiri dari bintang yang bercahaya biru panas yang telah terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir, jadi masih baru dibandingkan dengan usia keseluruhan alam semesta. Di sini Big Picture Thinking berupa membantu kemanusiaan dalam proses spiritual transformasi dan menyelamatkan bumi dengan cara berhubungan dengan manusia. Kalian di sini bekerja bukan perorangan ya, dalam grup. Pleiadians membantu umat manusia berevolusi, siap untuk bertransformasi ke zaman keemasan. Starseed ini berada di dimensi kelima ya, tempat kelahiran cinta dan kreativitas. Sehingga starseed ini maju dalam bidang seni dan praktek penyembuhan seperti Reiki, konseling, dan penyembuhan menggunakan kristal. Pleiadians juga dikenal sebagai suar cahaya atau beacon of light. Mereka datang ke sini untuk menaikkan frekuensi manusia ke arah lebih tinggi dan juga memberikan cinta. Starseed Pleiadians, visioner, berani, pemimpi dan pemimpin dalam inovasi dan kreativitas. Mereka percaya pada hal-hal yang mustahil dan ahli dalam melihat solusi baru untuk masalah yang lama. Inilah sebabnya mengapa mereka sangat mendasar bagi kehidupan di bumi saat ini. Sifat-sifat dari Pleiadians ini biasanya memiliki sifat agresif bila berbicara tentang ide-ide yang dimilikinya dan mempunyai energi feminim, energi yang memiliki kelembutan, memberi perlindungan, bisa mengajarkan kepada orang lain, memiliki sifat adventure, petualangan, dan sifat mensupport atau mendukung orang lain. Orangnya bijaksana dan dewasa, sangat empatik, sangat baik dengan anak-anak dan hewan, tidak suka dengan kekerasan, orangnya bersifat perfeksionis, sopan dan lembut dalam berbicara. Kebanyakan dari starseed ini tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan astrologi, spiritual, metafisika, luar angkasa, dan astronomi. Dia ahli. Starseed ini juga memiliki keahlian dalam penyembuhan ya, dan berbakat pada seni kreatif dan konseling. Dan starseed ini tidak menyukai kekerasan atau kekejaman dan bisa menyeimbangkan antara yin and yang, antara light dan dark. Kadang-kadang menderita cemas, depresi, dan stres. Oke, kartu selanjutnya Baby Steps, Child of the Cosmos,
The Great Suffering, Star Brother, Princess of Cups, dan Seven of Autumn. Child of Cosmos, anak dari universe, anak dari kosmos. The intelligence of the universe lies within you. Jika belum sadar bahwa kalian sebenarnya adalah anak-anak kosmos, anak-anak universe, kalian akan menyadari segera bahwa kalian adalah anak dari anak kosmos. Karena di dalam hati kalian, di dalam diri berdiam universe, alam semesta, spirit yang akan memandumu ke jalan yang benar. Baby steps, langkah bayi. Action, follow your intuition before it makes sense. Lakukan atau ikuti kata hati kalian atau intuisi sebelum masuk akal. Disarankan dari kartu ini, bila kalian membuat keputusan, ikuti intuisi atau kata hati kalian walaupun itu tidak masuk akal, karena di dalam hati kalian berdiam universe, spirit, atau alam semesta atau Tuhan. Mereka akan membimbingmu ke arah jalan yang benar. Star Brothers, Horus energi, protection, loyalty, safety, and trust. Mungkin di kehidupan lalu kalian pernah berada di Mesir, pernah hidup di negara Mesir, dan di kehidupan ini ada beberapa memiliki saudara laki-laki, adik atau kakak yang begitu sangat melindungi kalian, dan beberapa ada di sini memiliki spirit animal berupa elang atau raja wali yang sangat melindungi sehingga membuatmu selalu merasa aman dan juga adanya rasa mempercayai mereka. Di sini ada Horus energi, berarti kalian mempunyai energi ini melihat suatu kebenaran di balik ilusi yang ada, dan juga memiliki kekuatan dari pikiran yang bisa memanifestasi misi dan tujuan kalian datang ke dunia, yaitu di sini ada The Great Suffering, Mars energi, anger, conflict, softening to love. Kalian datang ke dunia untuk menghilangkan kemarahan, konflik yang ada di bumi ini dengan memberikan cinta universe, cinta Tuhan, cinta alam semesta kepada manusia, dan mengajarkan bagaimana bersikap lebih sabar lagi menjalani kehidupan dan membuang semua kekecewaan, rasa khawatir yang ada. Kalian datang di dunia ini seperti Princess of Cups yang selalu memberi kelembutan, cinta, dan mengajari bagaimana cara menghilangkan diri sendiri, membantu mengajarkan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Dari batu kristal ini, selenite, kalian seperti kristal ini datang ke dunia dengan menghapus semua energi-energi negatif yang ada di dunia dan lebih banyak memberikan cinta dan light. Saya rasa sekian dulu pesan-pesan untuk pile pertama, semoga bermanfaat. Bye-bye. Halo pile 2 dengan batu kristal amatis. Tiap pile memiliki jumlah kartu yang berbeda. Pertama, berbicara tentang jenis starseed yang dimiliki, dan sisa kartunya membicarakan tujuan atau misi kalian di dunia ini beserta pesan-pesannya. Oke, di sini ada You Got the Love, Hadarian energi, codependency, dan boundaries. Ya, pile 2, kalian adalah Hadarian starseed yang memiliki cinta tanpa syarat, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tidak bisa membuat batasan sehat ke orang lain sehingga menimbulkan codependency atau ketergantungan hubungan yang selalu berakibatkan trauma di dalam hal percintaan, baik dalam percintaan terhadap orang tua atau pasangannya. Hadarian starseed ini akan selalu merasa putus asa dalam hal cinta ya. Biasanya tertarik dan terlibat dengan orang-orang kasar atau menguras energinya. Untuk mengatasinya harus membuat batasan. Jangan membuang waktu untuk orang-orang yang tidak peduli terhadapmu atau tidak membalas cintamu.
Hadarian Starseed datang ke dunia ini mengajarkan umat manusia bagaimana cara memberikan cinta tanpa syarat kepada orang lain dan sekaligus mengajarkan menetapkan boundaries atau batasan yang sehat untuk orang lain sehingga tidak terjadinya trauma dalam hal hubungan, percintaan dan juga menghindari kodependensi, ketergantungan terhadap sesuatu. Ya, Hadarian Starseed biasanya memiliki karunia cinta tanpa syarat karena planet mereka penuh dengan karunia cinta. Kelompok ini biasanya memberi cinta tanpa syarat dan juga ingin menerima sebanyak mungkin yang dapat menyebabkan perasaan bersalah dan drama dan membuat drama dalam kehidupannya. Ada beberapa kelompok ini menjadi sangat sensitif sehingga mereka tidak bisa menangani hal-hal negatif apapun di lingkungannya. Karena terlalu berlebihan maka mereka tidak bisa memprosesnya dengan baik atau menangkisnya. Sifat-sifat Hadarian Starseed biasanya suka menyembuhkan orang, adventure, suka berpetualang, percaya adanya kepercayaan diri yang mereka punya, orangnya empat, sensitif dan memiliki daya kreatif yang bagus, memiliki selera humor yang baik, kadang-kadang orangnya bisa spontan, kadang-kadang bisa tidak sabaran. Dan Hadarian Starseed tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu bila dia tidak menyukainya. Kartu selanjutnya, The World, The Sun, Portal, Starbathing, With the Ether, I Am Sorry, and the last, Fall Into My Arms. Tugas dan misi Hadarian Starseed untuk dunia, mereka dapat membantu orang lain dengan menerima diri sendiri tanpa syarat karena memiliki kemampuan alami untuk melihat yang terbaik dalam diri orang lain atau diri mereka sendiri. Hadarian Starseed memiliki bakat alami di bidang seni, musik, healing atau penyembuhannya. Mereka sangat kreatif dan sensitif yang menyukai keindahan, harmoni dan keseimbangan. Dari hal-hal itu mereka bisa mengajarkan manusia bagaimana menggunakan musik, seni, atau mengajarkan bagaimana melakukan penyembuhan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan mengajarkan juga bagaimana manusia itu adalah makhluk tidak sempurna dan kita harus saling tolong-menolong di dunia ini. Kalian bisa mengajarkan bagaimana memberikan cinta tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan sesuatu dari orang lain, sekaligus mengajarkan bagaimana menggunakan batasan-batasan sehat kepada orang lain sehingga tidak terjadinya kodependensi. Mereka mengajarkan keseimbangan dalam hal ini. Kebanyakan dari Starseed ini menjadi seorang guru spiritual, guru yoga, guru meditasi, dan ketua agama. We the Ethers, deep love, mother's milk, birth as a portal. Kalian dilahirkan di dunia ini dan datang melalui pintu ini. Dan membukakan pintu yang lain untuk umat manusia melalui ajaran-ajaran kalian tentang cinta tanpa syarat. Dan juga membuka pintu-pintu spiritual untuk umat manusia. Dari deep love, ada beberapa mempunyai hubungan cinta yang dalam antara kalian dan ibu kalian. Saya merasakan dari kartu ini ibu kalian sangat mencintai. I am sorry. Ada beberapa mempunyai trauma di masa lalu, mungkin saat kecil, dan ada beberapa yang berbuat kesalahan di masa lalu dengan orang lain dan tidak mau mengingat hal itu karena membuat perasaan tidak enak tentang dirinya sendiri, atau mungkin hanya memori kalian pada masa kehidupan lalu, atau mungkin seseorang yang membuatmu tidak berdaya dan tidak mau mengingatnya lagi karena akan menimbulkan kesakitan di hati. Dan ada beberapa dari kalian yang harus meminta maaf kepada orang lain atas kejadian dulu karena perbuatan kalian. Jangan lupa maafkan dirimu sendiri, itu penting juga. Fall into my arms, surrender, holding the opposites, extremes of life. Di sini spirit berpesan, kalian disuruh menyerah pada ilahi, buang semua rasa trauma, ketakutan, khawatir yang ada, terutama di sini rasa ketakutan yang kebanyakan. Ketakutan itu tidak nyata, hanya di dalam pikiranmu. Menyerahlah pada Tuhan karena kalian ada di tempat yang aman. Di sini ada pesan, bila kalian lagi mandi,
di bathtub, image kalau ada cahaya putih dari langit menyinarimu dan dikeliling oleh para malaikat, dan mereka memberi kekuatan untuk menghilangkan rasa takut dan memberikan rasa aman. Saya merasakan dari kartun ini ada 1-2 orang saja tidak sempat mengatakan sorry kepada orang itu, orang yang disayanginya, karena orang itu telah pergi ke tempat yang lain. Ini pesan untuk 1 atau 2 orang saja. Star bathing, bermandikan bintang, light body, badan ringan, crystal grid, kisi kristal, transmission, aktivasi. Di sini ada crystal grid. Bila kalian melakukan crystal grid ini atau kisi kristal, sangat bermanfaat buat kalian karena akan memberikan positif energi ya. Bila di malam hari memiliki cuaca yang baik, yang bisa melihat bintang dengan jelas, coba keluar dari rumah dan berbaring di bumi, menghadap ke bintang, atau pergi ke danau, sungai, atau laut, mandi dengan cahaya bintang. Transmisi informasi akan terjadi di dalam dirimu. Dan jangan lupa membawa kisi kristal bila melakukan hal itu. The Sun, kalian membawa misi atau tujuan ke dunia untuk menghilangkan umat manusia dan juga untuk menghilangkan diri kalian. Membawa dunia ke arah perubahan yang baik dengan memberikan cinta kepada dunia, sekaligus mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan seimbang. Sekian dulu pesan-pesan untuk file 2, semoga bermanfaat. Bye-bye. Halo, file 3 dengan batu kristal aquamarine. Setiap file memiliki jumlah kartu yang berbeda. Kartu paling atas berbicara tentang jenis starseed yang file 3 miliki, sedangkan sisanya berbicara tentang misi dan tujuan di dunia ini dan pesan-pesannya. Surrender to the sweetness. File 3 adalah jenis starseed Venus, atau yang disebut juga Venusian Hathor starseed. Adalah jiwa yang tua yang telah membantu umat manusia dan planet selama ribuan tahun. Benih bintang Venus adalah penyembuh intuitif dan mewujudkan cinta tanpa syarat yang terbaik. Menurut mitos, dulu Dewi Mesir Hathor berasal dari Venus dan memiliki jiwa Venus. Dia datang ke bumi untuk mengajari manusia tentang cinta. Sifat-sifat Venus starseed memiliki welas asih yang bisa merasakan emosi dengan intens. Welas asih, sikap yang hangat, memahami, menolong diri sendiri ketika menghadapi hal-hal atau sesuatu yang membuat kita menderita. Selalu peduli dengan orang lain, memikirkan dan memperhatikan perasaan orang lain. Jika ada sesuatu yang dapat kalian lakukan untuk membantu orang lain, merasa lebih baik, atau adanya kebahagiaan yang tersendiri didapatkan dari melakukan hal itu, seperti menolong orang, mudah terhubung dengan higher self kalian, dan juga mudah terhubung dengan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi, biasanya membantu dalam hal misi atau tugas kalian dalam menyebarkan pencerahan spiritual di bumi. Venusian starseed atau Hathor starseed memiliki sifat sensitif dan cenderung memikirkan peristiwa atau situasi yang tertentu, merasa terhubung dengan alam semesta, dan biasanya menghabiskan waktunya untuk hidup di dalam kepalanya sendiri daripada berurusan dengan kehidupan nyata. Dan di sini ada surrender to the sweetness, menyerah pada manisnya kehidupan. Pleasure, joy, make love to live. Kesenangan, kegembiraan, membuat cinta hidup. Dari sini disarankan berjalan-jalan di alam terbuka atau mandi di alam. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan suatu kesenangan, kegembiraan,
dan mendapatkan cinta dari kehidupan. Kalian datang ke dunia ini menikmati alam-alam yang telah diberikan alam semesta. Dengan menikmatinya alam, kalian akan menimbulkan perasaan kesenangan, kegembiraan, dan kecintaan pada kehidupan. Dan kartu selanjutnya, Weight of the World, Star Keeper, Lost Lands, Star Family, The Gorgeous Peony, Lifting the Veil, Ten of Autumn, dan The Lovers. Di sini, misi atau tujuan kalian datang ke bumi yaitu membantu manusia untuk memajukan perjalanan kebangkitan spiritual mereka. Dari Lifting the Veil, membantu umat manusia menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan mereka yang hadapi, dan membantu menyelaraskan energi mereka dengan energi universe, dengan membuang hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan energinya. Beberapa kalian memiliki sifat yang berani, ada beberapa lagi dari kalian mempunyai sifat yang suka dilihat oleh orang banyak. Di sini, Venus Starseed memiliki keunikan yang alamiah. Mereka dilihat di publik oleh orang banyak seperti sebuah bunga di sini yang memiliki keharuman dan keindahan yang membuat orang merasa lebih tenang dan nyaman. Kalian datang ke dunia dengan Star Family dan bekerja bersama-sama dengan mereka. Kalian tidak sendiri menjalankan tugas atau misi yang kalian jalani. Bila belum menemukan, suatu saat akan dipertemukan oleh universe atau alam semesta. Karena kalian datang di sini untuk bekerja sama dengan Star Family kalian. Di sini, The Lovers, kalian mempunyai tugas untuk mempertemukan umat manusia dengan teman sejiwanya, meningkatkan vibrasi umat manusia ke yang lebih tinggi, ke frekuensi yang lebih tinggi. Kalian berharap umat manusia bisa seperti kalian, mudah terhubung dengan higher self dan para malaikat atau fairy. Kalian juga mengajar bagaimana bisa mencintai diri sendiri, percaya pada diri sendiri, membantu menemukan jati diri umat manusia, dan juga membantu menemukan apa tujuan hidup mereka datang ke dunia. Star Keeper, Cosmic Ancestors seek the light by staying grounded. Beberapa kalian memiliki nenek moyang yang berasal dari kosmik, dan dari gambar sini ada sebuah patung yang mendapatkan sinar dari atas. Ini adalah kalian ya, yang sangat mudah mendapatkan pesan dari higher self kalian dan universe dan para malaikat. Kalian di sini kelompok 3 adalah seorang psychic, dan di sini sebuah patung dan dikelilingi oleh sebuah bubble. Artinya kalian ini diproteksi dan dijaga oleh universe dalam menjalani tugas yang penting di dunia. Weight of the world, boundaries, let it go, is not yours to carry. Beban dari dunia, batasan, biarkan, dan itu bukan milikmu untuk dibawa. File 3, kalian adalah highly sensitive yang sangat mudah menyerap energi-energi di sekitarnya, baik dari orang-orang atau dari media TV, radio, telepon, internet, semacam itu. Disarankan lebih baik memberikan batasan-batasan yang sehat. Energi yang kalian serap itu bukan energi kalian, dan disarankan untuk memberikan batasan yang baik. Dan sering seek the light by staying grounded. Sering-sering ke alam terbuka, grounded di alam terbuka dengan berjalan-jalan di alam atau pergi mandi di alam terbuka. Itu akan membantu melepaskan energi yang bukan kalian miliki. Ini juga ada sebuah bunga, ada air, dan di sini ada alam. Disarankan lebih banyak pergi ke daerah seperti itu. Lost Land,
tanah yang hilang. Soul, memories, and gift. You have done this before. Kalian telah melakukan hal ini sebelumnya. Beberapa mempunyai perasaan deja vu, pernah melihat alam seperti ini sejak kalian kecil, seperti bayangan yang masuk ke dalam pikiran tiba-tiba, atau ada beberapa yang pergi ke alam terbuka, tiba-tiba melihat seperti gambar ini di luar. Di sini ada gambar air dan pelangi yang seperti berwarna biru dan akan kemerah-merahan. Ten of Autumn. Di sini, tugas dan misi kalian di bumi ini juga membantu umat manusia menemukan tujuan hidup mereka dan juga membantu menemukan pekerjaan apa yang mereka senangi. Membantu umat manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini mereka cari dan juga membantu menemukan soulmate mereka. Selain kalian mempunyai misi meningkatkan vibrasi yang selaras dengan universe, juga membantu umat manusia menikmati keindahan alam yang telah diberikan oleh alam semesta, dan bersama-sama dengan umat manusia menciptakan kebahagiaan, kegembiraan, dan cinta yang didapatkan dari kehidupan. Crown chakra kalian sangat aktif, sangat mudah mendownload informasi dari universe. Kebanyakan file 3 mendownload informasi pada malam hari. Biasanya juga saat kalian mandi di air, mandi di alam terbuka, juga kadang-kadang mendownload informasi dari alam semesta. Di sini selain kalian memiliki keindahan secara fisik, juga mempunyai keindahan di dalam batin. Saya rasa sekian dulu pesan-pesan untuk part 3, semoga bermanfaat. Bye bye. Halo file 4 dengan kristal Moonstone. Tiap file memiliki jumlah kartu yang berbeda. Kartu paling atas berbicara tentang jenis starseed yang kalian miliki, sedangkan sisa kartunya berbicara tentang misi atau tujuan beserta pesan-pesannya. Ya, di sini ada karmic relationships, Orion energy, polarity, soul growth, and conflict. File 4, kalian adalah Orion starseed. Apa itu Orion starseed? Jenis bintang yang menarik berasal dari konstelasi Orion yang indah, di mana orang-orang Orion ini kebanyakan memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan logika kuno. Benih-benih bintang ini adalah para pencari kebenaran di antara kita. Di gambar sini ada terlihat 3 bintang utama, 1, 2, 3, yang bisa terlihat dari bumi, di mana memiliki keindahan dari sinar cahayanya. Di Orion starseed ini adanya sifat berlawanan dari energi maskulin dan energi feminim. Energi feminim di Orion diminta untuk benar-benar menekankan tujuannya sendiri untuk kepentingan keseluruhan. Adanya kemajuan di masyarakat yang terjadi di Orion. Mereka benar-benar mempromosikan sifat berlawanan atau polaritas antara maskulin dan feminim. Ada banyak kegelapan dan negatif yang mendominasi, membawa banyak ketakutan dan konflik atau permasalahan, sehingga terjadi jiwa yang melarikan diri dari Orion dan berakhir bereinkarnasi di bumi. Mungkin kalian memiliki karakteristik dan kepribadian yang kuat serta keyakinan. Anda seseorang yang mungkin selalu mengajukan banyak pertanyaan. Di dalam kehidupan kali ini, saya rasakan kalian memiliki misi untuk menghilangkan rasa takut dan perasaan negatif, karena file 4 ini masih peduli dengan kenangan yang terkubur di alam bawah sadar sampai sekarang. Misi atau tujuan kalian datang ke bumi ini membantu manusia menyelaraskan diri dengan energi alam semesta, sehingga mereka dapat menghindari apa yang Anda telah alami sebelumnya. Anda juga membantu orang-orang menjauhi rasa takut. Oke, kartu selanjutnya, Your life is a canvas. Loosen your grip. Inner Earth.
The Fool, The Hermit, You Are Not Alone, dan yang terakhir, You Are Not For Everyone. You Not Alone, Isolation, Physical Connection, Community. Kalian tidak sendiri, ada di luar sana orang-orang seperti kalian. Mungkin kalian merasa terisolasi sekarang dari orang-orang luar, dari dunia luar. Tetapi saya diberitahu, kalian akan segera berjumpa dengan teman-teman sejiwa atau keluarga sejiwa. Ini ada tulisan physical connection. Mungkin kalian akan bertemu di luar, seperti di supermarket, atau kalian berada di taman, atau diperkenalkan oleh orang lain. Dan di sini ada community. Mungkin kalian akan bergabung dengan community atau grup yang sama sejiwa dengan kalian. You are not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. Merangkul keanehan. Kamu bukan semua orang. Hadapi utara sejati. Spirit mengatakan, rangkulah keanehanmu. Dari kartu sini ada face your true north. Kemungkinan tujuan hidupmu berada di arah utara, atau bila beberapa kalian sudah menikah, mungkin dianjurkan rumah kalian menghadap ke utara. Bila belum menikah, masih single, kemungkinan kamar atau tempat tidur kalian dan meja belajar menghadap ke arah utara. Atau pekerjaan yang kalian inginkan berada di bagian utara. Selain itu, terima saja kalau kalian file 4 bukan untuk semua orang. You are not for everyone. Tidak semua orang beruntung seperti kalian, jadi tidak semua orang bisa mengerti dirimu. Itu tidak masalah. Dengan keadaan seperti ini, seperti menerima keanehanmu, akan banyak menarik orang-orang sejiwa sepertimu. Sebenarnya, dirimu itu tidak aneh, tapi spesial, unik, dan penuh magical. Penuh sesuatu yang menarik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Your life is a canvas, artist, manifestation, creative accountability. Kehidupanmu adalah sebuah kanvas. Kalian mempunyai daya kreativitas yang sangat baik. Sebagian dari kalian ada artis, sebagian lagi dari kalian bisa memanifestasikan sesuatu, atau beberapa sebagai entrepreneur dan beberapa sebagai seorang leader. Begitulah cara kalian bisa memanifestasikan jiwa kalian. Dan di kehidupan sekarang ini, file 4 seharusnya menciptakan sesuatu, seharusnya melakukan hal itu dengan memberikan hasil karyanya kepada orang lain secara tidak langsung, melayani kemanusiaan di kehidupan sekarang. File 4 datang ke dunia ini membantu manusia menyelaraskan energi mereka sesuai dengan energi divine, energi universe. Kebanyakan dari file 4 ini pekerjaannya adalah seorang leader, seorang guru agama, seorang mentor, seorang artis, entrepreneur, dengan memberikan hasil karya mereka, membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Loosen your grip, coping mechanism, density, addiction, let God in. Lepas genggamanmu, mekanisme coping atau cara meredakan stres, density, kepadatan, addiction, kecanduan, biarkan Tuhan masuk di dalam kehidupanmu. Spirit mengatakan, lepaskan genggamanmu. Alasannya kenapa mereka menyuruhmu menunggu hal itu terjadi, karena mereka menginginkan kalian bisa mengatasi sendiri rasa frustasi yang ada dan juga mempelajari cara meredakan stres yang kalian hadapi. Ada addiction, mungkin kalian ada kecanduan atau codependency berupa alkohol atau rokok, hubungan berupa hubungan dari orang tua atau pasangannya, atau kecanduan shopping. File 4 ini menggunakan hal itu untuk meredakan stres. Spirit berpesan, lepaskan genggaman kalian dan biarkan Tuhan masuk ke dalam kehidupanmu. Let God in. Berikanlah ketakutan itu kepada Tuhan, universe atau alam semesta atau spirit. Jadi mereka akan mengubah ketakutan kalian. File 4, kalian di sini datang ke dunia untuk menghilangkan rasa takut yang ada di dalam diri. Lepaskan genggamanmu, biarkan dirimu jatuh di dalam pikiran bawah sadarmu. Karena di sini ada seorang perempuan yang jatuh, seperti jatuh di sampingnya ada air terjunnya, simbol dari alam bawah sadar. Kalian, file 4,
di kehidupan sini datang untuk menghilangkan rasa ketakutan di dalam bawah pikiran bawah sadarmu. Dengan cara itu, ketakutan akan menghilang di dalam dirimu. Inner Earth, bumi bagian dalam. You will survive this new solution and beginnings. Kalian akan bertahan hidup, solusi baru dan kehidupan baru. Kalian akan bertahan hidup dalam karmic relationship buat pertumbuhan jiwa kalian, dan jiwa kalian akan bergerak dan menghilangkan setiap permasalahan atau konflik di dalam diri kalian. Akan mengerti tidak ada lagi tekanan atau polariti dan membuang semua rasa ketakutan. Kemudian file 4 masuk ke dalam dirimu dan akan menemukan perbedaan realita yang sangat berbeda. Di sini nanti mengatakan akan ada datang solusi atau jawaban yang selama ini kalian cari, dan akan datangnya kehidupan baru, datang kehidupan baru cinta untukmu. File 4 dari batu ini akan menghilangkan rasa negatif dan ketakutan di dalam pikiran file 4 dengan batu kristal moonstone, dan juga membantu dalam mengerjakan shadow work. Saya rasa sekian dulu pesan-pesan untuk file 4, semoga bermanfaat. Bye bye.